suaranya kurang bagus, jadi konsentrasinya kurang, apalagi tengah jalan bisa terkantuk. Jadi mungkin lain waktu bisa bisa lebih bagus, suaranya bisa dalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak berdoa ya, baca Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qadir Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi Al-Mu'izz Al-Mudhill As-Sami' Al-Basir Al-Hakam Al-Adl Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Al-Shakur Al-Alim Al-Kabir Al-Hafiz Al-Muhit Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasi' Al-Hakim Al-Wadud Al-Mujib Al-Ba'id Al-Shahid Al-Haq Al-Wakil Al-Qawi Al-Hakim Al-Wali Al-Hamid Al-Muhsin Al-Muqdir Al-Mu'in Al-Muqdir Al-Mu'in Al-Hayy Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Al-Mu'akhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'al Al-Barr Al-Tawwab Al-Muntaqim Al-Afu Al-Rauf Malikul Mulk Dzul Jalali wal Al-Muqtasid Al-Jami Al-Ghani Al-Mughni Al-Mani Al-Dhar Al-Nafi Al-Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Warith Al-Rashid As-Sabur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak coba buka Quran atau buka pakai HP. Surah Al-Baqarah ayat, insyaallah ayatnya ayat 263 dan 264. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa barakatuh manzilah. Ya Rabbana alhamdulillah ya rabbil jalali wal azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ketemu? Sudah? Tolong dibaca bersama-sama biar dapat pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu waliyyun alim. Agak keras dan bisa diikuti yang lain. Terus ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal terus kalladzi yunfiqu malahu ria'an terus agak keras dan yang lain wala yu'minu billahi wal yawmil famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma Allahu la yahdil qawmal kafirin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Saya 15 menit saja ya. Insya saya sebenarnya nggak berani kalau ada guru saya. Habib Husin ini guru saya. Dengan lebih dan kurangnya, memang di Jawa Timur saya banyak guru. Saya muridnya Ki Hasyim Asy'ari, di dalam hal ini Kiai Samsuri Baibawi, menantu dari Kiai Hasyim Asy'ari, orang Cirebon. Guru saya Kiai Samsuri Baibawi. Saya ngaji tafsir sama beliau di Ibnu Katsir di pesantren beliau. Pas beliau mau wafat, saya mohon maaf nih, Allah Maha tahu ada saksinya waktu itu mertua saya dan istri saya disuruh ngajar ikhya waktu itu sama beliau karena beliau berkesempatan pegang ikhya. Terus saya disuruh pegang pakai kamus katanya mungkin sama beliau. Terus sebelum saya pas beliau meninggal mau nangis. Kata beliau sebelum meninggalkan tempat kami disuruh nulis Asmaul Husna, kursi. Tapi nulisnya harus kayak zaman dulu. Gak boleh ada harokat, gak boleh ada tasdid, gak boleh ada titik. Sama beliau disuruh nulis. Itu cerita sedikit. Saya sebenarnya karena yang telepon itu pakai nama beliau, akhirnya saya mau sini. Sebenarnya saya nggak kuat perjalanan jauh karena kebanyakan dosa. Kalau beliau memang sehat, ini kita kerja ini kita iya. Saya namanya dipanggil guru, beliau takut saya disuruh baca kitab, jadi saya bawa kitab. Jadi saya bawa kitabnya. Ketepatan kitab ini sejarahnya saya waktu masih kecil sekali ini dibelikan oleh saudaranya ibu saya waktu haji. Jadi dibeli di Mekah waktu itu padahal saya masih kecil. Bawa alam itulah di antara sejarahnya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Ketepatan tadi ada pertanyaan ya, mohon maaf baru nanti kita masuk
pada sedikit perbedaan antara puasa dengan sholat. Diingetin ya kalau lupa. Di dalam tafsir Al-Qurtubi maupun di dalam kitab 30 ini, mohon maaf ya, itu terjadi perdebatan panjang tentang bagaimana minum air sambil berdiri. Mohon maaf ya, memang terjadi perdebatan panjang. Saya lihat dalilnya itu intinya, kesimpulannya, yang penting dalam keadaan duduk atau berdiri, kalau dalam keadaan darurat harus tetap dalam keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim salat khusyuk, makan khusyuk, minum khusyuk, jalan khusyuk. Jadi ini mohon maaf, saya tidak maksud menggurui. Guru saya lebih, saya tidak ada apa-apanya. Saya berguru kepada beliau sekitar 3-4 tahun, tapi alhamdulillah. Jadi saya ceritanya kenal guru saya ini, saya nggak sengaja mendengarkan beliau ngaji. Kerjaan saya di pesantren itu sampai sekarang saya masih bodoh sekitar 18 tahun. Saya 18 tahun kok nggak bisa baca kitab dalam hati saya. Akhirnya waktu tahun 1991 saya menikah itu, saya rasakan saya nggak bisa baca kitab. Padahal 18 tahun di pesantren. Akhirnya saya terus baca kitab, saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab menurut kemampuan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sampai saya bekerja di markas Komando Angkatan Udara bagian Bintang. Saya kerjaan terjemah aja, karena di markas Komando tidak kerjaan. Jadi terjemah, semua kitab saya terjemahin. Dalam hati saya, biar saya dianggap orang gak waras, saya yakin suatu ketika pasti ada manfaatnya. Betul, saya gak sengaja di pinggir jalan saya mendengarkan beliau ceramah. Rupa-rupanya, tapi sebelum itu saya jujur di masjid. Saya mendengarkan suatu radio. Yang radio itu saya juga paham. Sebodoh-bodohnya saya juga paham. Ini ayat mau dibawa kemana? Ini hadis mau dibawa kemana? Karena sama-sama kerjanya di kitab. 18 tahun ditambah 91 sampai sekarang, meskipun saya tetap bodoh, ya kitab aja, tidur dengan kitab. Nah, saya lihat berbulan-bulan saya ikuti radio itu. Ini mau dibawa kemana ini ayat? Ini mau dibawa kemana ini hadis? Saya pikir, kalau begini Indonesia ini ribet bahasa sederhananya. Akhirnya saya nggak sengaja dengerin beliau. Dalam hati saya, ini yang persis dengan yang kitab saya baca. Saya baca Bukhari, saya baca Fathul Bari, saya baca Ihya, saya baca alhamdulillah kitab yang menurut kemampuan saya. Ini yang persis dengan kitab apa adanya. Meskipun masyarakat terkaget-kaget. Karena memang aslinya kayak begitu, nggak ada lebihnya, nggak ada kurangnya. Bukan karena ada beliau, karena saya bukan kambing. Kalau kambing ngikutin saja. Tapi kalau salah 5 tahun, 10 tahun berikutnya akan ketahuan. Bagi saya bisa katakan, saya tadinya nggak kenal, tapi saya pikir ini kiai, saya mesti ngikutin lebih dan kurangnya. Akhirnya saya dekat dengan beliau. Siapa tahu dapat bimbingan dari beliau. Kalau saya ngaji, mudah-mudahan kalau salah bisa dibetulkan oleh beliau, diperbaiki. Kalau tidak, ya mudah-mudahan nanti ada yang lain bisa membetulkan. Bagi saya, tugas saya hanya menyampaikan Quran, termasuk tafsir Al-Qurtubinya, As-Sabuninya maupun Fathul Barinya apa adanya. Kalau salah, dia dibenarkan. Jadi kembali lagi, intinya yang penting kalau darurat harus apa? Khusyuk. Ukuran khusyuk itu apa? Ya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini air dari Allah. Alhamdulillah bisa dikemas sampai ke sini. Diminum. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang mengantarkan ini berjasa, berpahala. Mudah-mudahan saya harus bisa menambah khusyukan ibadah. Begitu. Jadi perdebatan di kitab seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya mau nanya, perbedaan puasa sama sholat itu menurut kitab Ihya ini apa kira-kira? Kalau Bapak sudah baca dari pertama sampai terakhir, pasti insya Allah coba tebak-tebakan dulu. Kira-kira apa? Saya Pak, tulis
begini ini bisa 15 hari. Dua kita begini di tepiran itu 15 hari. Makanya saya ketika diundang untuk melihat, menjadi pendengar bapak-bapak yang belajar India, saya rasanya seperti kembali lagi ke air. Saya paling senang baca kitab itu Pak, meskipun saya orang bodoh. Saya bisa baca dengan cepat, bisa. Pelan juga bisa. Insya Allah, kalau ditemani guru saya. Sehingga kalau ada kesalahan tinggal, kalau Kiai Samsul, Kiai Jaman, ada Kiai Adlan, ada Kiai Samsul Mobi, itu kalau ngajar dari 24 jam. Makanya ini cuma 15 hari. Dari data pertama sampai pertengahan bulan Ramadan. Kalau dirasa mau program kayak begitu, tinggal nunggu izin dari beliau. Begini, perbedaan antara orang sholat sama puasa itu apa? Kalau orang sholat itu tidak boleh bicara. Kalau orang puasa boleh bicara. Saya ulangi, kalau orang sholat apa? Tidak boleh bicara. Tapi kalau orang puasa boleh bicara. Meskipun ada perbedaan lain. Kalau puasa katanya hanya Allah yang tahu, sedangkan sholat manusia bisa ketahuan. Tapi dalam hal ini, kesempatan ini saya ingin menyampaikan itu saja, dihubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 263, 264. Pulang dari sini, mudah-mudahan kita bisa lebih hati-hati, lebih dewasa, lebih sayang, lebih bisa menjaga lisan. Karena dosa itu yang paling mudah dengan lisan. Bapak selama sholat itu pelajaran. Coba kamu berhenti diam, jangan bicara, supaya lisanmu bersih, hatimu bersih. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa berpuasa sambil lisan kita berpuasa. Di dalam hadis Bukhari diceritakan atau disampaikan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dibilang imam katanya orang Syiah. Yang imami sholat apa namanya bahasa Arabnya? Imam. Kalau pikirannya kotor begitu. Di dalam hadis Bukhari nomor 6477 dan 6478. Ingat hadis apa? Hadis Bukhari. Percaya hadis Bukhari? Percaya, tapi mesti digabungkan hadis dengan hadis, hadis dengan ayat. Begitu. Rasul itu bukan tidak mau hadis Bukhari, justru ingin membersihkan hadis Bukhari, memahami dan menyampaikan hadis Bukhari apa adanya. Ulama itu mujadid Pak. Saya bukan ulama. Pesantren yang di kampung-kampung itu mujadid. Jangan dikira orang yang, mohon maaf, yang di kota yang mujadid itu, yang paham betul kepada Al-Quran, hadis, kitab itu adalah ulama di kampung. Coba perhatikan ketika ulama memahami ayat, hadis, luar biasa. Bukan zahiriyah, bukan. Karena ilmunya beda. Ketawanya ulama beda sama orang kota, beda. Jalannya beda, matanya beda di kampung. Hadis Bukhari nomor berapa tadi? 6477 dan 6478. Redaksinya begini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya innal abda, seorang hamba, ya. Al abda fathah, kata kemasukan inna, gitu ya. Innal abda la yatakallamu bil kalimatin. Ngomong cuma satu kata. Ma yatabayyanu fiha. Tidak dipikirkan akibatnya. Yazillu biha finna. Satu kalimat dapat mentergelincirkan ke dalam api neraka. Ab'ada, gitu ya. Mimma bainal masyriq. Apa itu ab'ada? Lebih jauh jaraknya daripada timur dan barat. Saya ulangi. Ini hadis Bukhari. Satu kalimat kita berkata menyakiti hati sesama umat Islam, ini bisa memasukkan kita ke neraka lebih jauh daripada jaraknya barat dan
awalnya membid'ahkan, awalnya biasa di dalam tataran ilmiah, lalu mengkafirkan, menghalalkan darah. Di dalam tataran pelaksanaan bunuh orang, dihalalkan darahnya. Untung saya udah jadi murid beliau. Kalau saya nggak jadi murid beliau, daripada Anda tidak sopan dengan guru saya, kata orang Madura, hadapin saya dulu. Itu kata orang Jawa Timur. Ini mohon maaf, ini cuma bercanda ya. Nah, pulang dari sini, bapak mesti sayang kepada istri, lebih sayang kepada. Buktinya bahwa sholatnya diterima begitu. Sholat suruh berhenti, jangan ngomong kecuali enak didengar. Apalagi dengan istri yang melayani 24 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita. Itu kalau nggak keliru surah Al-Imran ayat 63. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari, panggil orang Kristen Heraklius ahli kitab pakai panggilan terhormat. Bagaimana dengan sesama umat Islam? Qul ya ahlal ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya harfu nida, itu panggilan terhormat. Ya bunayya, ya ahlal kitab, ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Makanya kita diajari oleh Rasul itu supaya bahasa kita halus. Yang disampaikan Quran, yang disampaikan Taurat, tapi tetap qaulan layyinan, dengan bahasa yang halus, gak meledak-meledak. Saya gak berbicara politik. Nah, sekarang fungsi antara sholat, puasa. Kalau saya tadi menyebutkan sebelum membahas Al-Baqarah ayat 263-264, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu mestinya kataballahu alaikum. Ya begitu? Kalau mabni maklum, kata mewajibkan, Allah siapa Allah alaikum atas kalian, kan begitu. Lalu fa'ilnya dibuang, Allahnya dibuang, ditaruh, asyam dimajukan, maf'ulnya. Kata mewajibkan, Allah siapa Allah alaikum atas kalian semua, mewajibkan asyam kepada puasa. Fa'ilnya ditaruh, maf'ulnya digeser. Paham? Kan begitu kalau belajar nahwu. Kalau saya baca iya sambil begitu lama. Nah, fungsinya apa Pak? Ini antara pelajaran Quran dihubungkan dengan iya. Allah itu bahasa kita sudah terkenal. Allah itu sudah terkenal. Punya jabatan tinggi, orang kaya, orang kuat. Allah itu sudah terkenal. Karena Anda sudah terkenal, maka Anda mundur sedikit, perkenalkan orang lain, angkat derajat orang lain. Kalau kamu memang orang sudah kaya, sudah terkenal, gak usah kamu menampakkan bahwa kamu orang kaya. Semakin alim, orang itu semakin belum. No. Belajar nahwu kayak begitu. Besok dengarkan pagi jam 6. Saya akan banyak bercerita tentang nahwu, insya Allah. Jadi itu Allah, ya namanya Allah. Allahnya diambil, ditaruh, fa'ilnya digantilah, maf'ul ditaruh di tempatnya, makanya dinamakan naibul fa'il. Makanya bukan ka, tapi jadi apa? Kutiba. Satu sisi. Kalau Bapak ingin jadi orang terhormat, hargai orang lain. Setiap yang mendekat kepada Allah menjadi kaya, menjadi terhormat. Makanya di Asmaul Husna itu Al-Ghani. Kenapa Allah itu Al-Ghani? Karena Allah itu Al-Mughni. Setiap yang dekat kepada Allah pasti dibuatkan kaya. Istri kita jadi terhormat, ya, tidak tersiksa dengan kita, dihargai. Sayang itu istri itu. Pulang dari sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istriku. Ya, begitu. Bahasa dengan orang kafir saja, wahai ahli kitab. Masa dengan istri nggak bisa? Wahai istriku, bisa kira-kira Bapak? Insya Allah. Ini pulang lagi kesurupan di mana tadi ya? Memang bahasanya begitu. Ya. Kita bertamu ke rumah orang, kita doain, begitu istri kita.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau nama kutiba alal ladzina itu bahasanya orang sederhana. Artinya apa? Orang yang hebat, yang baik itu bisa menempatkan diri. Ketika orang imannya tidak terlalu tinggi, ada puasana, yang lain juga puasa kok. Jadi bahasa kita bisa memakai bahasa istri kita, bahasa anak kita. La'alla, kalau la'alla apa? Bahasa kamu ini ada la'alla litaraji, ada litawakku. Begitu kan? Kalau litaraji itu sesuatu yang diharap-harapkan. Tapi kalau tawakku Allah, sesuatu yang dikhawatirkan terjadinya. Kalau laita litamani, la'alla kuntatakun itu sebagai jaminan dari Allah. Kalau la'alla berhubungan dengan Allah itu pasti. Berarti la'alla kuntatakun itu pasti litarji. Itu bahasanya orang pesantren, la'alla litarji, bukan litawakku. Dan bukan laita, litamani bukan. Kalau kalian bisa menahan, tidak berbicara, menahan lisannya, enak bicaranya didengarkan sama umat Islam, maka insya Allah pasti kalian termasuk orang yang bersih. Karena takut itu bersih. Nah, saya sampaikan ya ayatnya. Tadi kalau bahasa Nabi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba harfujan, jadi ismi majhulun bil ba. Ya belum majhulun bil ba. Wala jadi suatu mudhari. Bismillah, Allahi, Ar-Rahman, Fahad. Maka selesai. Bima yakunu bima la yakunu. Titiknya itu. Karena Allah saya ada, karena Allah saya tidak ada. Dengan titik kita jadi ngerti. Pulang dari sini, ya Allah, mungkin saja saya habis ini tidak ada, mungkin masih. Itulah kalam fil basar. Kematian kiamat itu kayak kita tahu-tahu. Mulai dari sekarang lisan kita yang bagus, hati kita yang bersih, yang sayang kepada istri, sayang kepada anak, sayang kepada semua umat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an itu diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bukan asyukur. Ini Al-Qur'an diawali dengan apa? Alhamdulillah, supaya kita terbiasa memuji orang lain, terserah orang lain itu baik dengan kita atau tidak baik dengan kita. Itulah menunjukkan bahwa kita peringkatnya itu di atas begitu. Puji orang lain, pegang hatinya, biasakan berterima kasih, biasakan mohon maaf, saya ini mesti saya tidak bermaksud kuno. Bapak dikasih minum oleh istri, terima kasih. Dikasih makan oleh istri, terima. Mohon maaf, ini mesti saya tidak memotong. Sampai bapak habis kumpul dengan istri, ucapkan apa? Terima kasih. Itu alhamdulillah. Kalamnya khobar tapi insya itu aman itu. Itu kalau berlalu begitu. Tujuannya apa? Kalau orang baik nggak usah diperintah pak. Udah tahu. Orang kalau dia hebat, dia masuk di kantor ahli, nggak usah dicari, nggak usah disuruh bekerja. Dia udah tahu pekerjaannya apa. Orang Islam karena kuntum khairu ummah, nggak usah diperintah, cukup dikasih berita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Itu perintah. Tapi karena perintah bagi orang yang kelasnya tinggi, nggak usah diperintah. Cuman segala puji bagi Allah. Dingin begini enak juga kalau ada kopi. Maksudnya apa? Suruh buat kopi. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Saya kasihan dari pagi, saya nggak tahu beliau udah makan atau belum. Maksudnya apa? Kecamatan. Mohon maaf, ini bercanda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah min asyukri anna syukra yakunu muqabilan ni'mati bikhilafil hamdi taqul hamidkur rajula ala syaja'atihi wa taqul syakartuhu ala ihsani. Dan kalau dijelaskan berapa lama? Qaulun ma'ruf. Berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik. Saya banyak dosa Bapak. Saya sedang belajar kepada beliau bagaimana saya bisa berkata yang baik, yang halus, yang lembut. Setiap saya ngaji yang ada di benak saya
Semua yang bakal mendengarkan radio silaturahim, insya Allah saudara saya. Yang ada di benak hati saya begitu. Sehingga apa? Ketika saya mulai ngaji, saya tidak ada beban untuk mencaci maki si A, si B, nggak ada. Saya belajar dengan beliau. Saya pikir dulu suaranya dibuat-buat. Begitu saya ketemu orangnya, asli Pak. Memang kayak begini suaranya. La haula wala quwwata illa billah. Saya pertama ketemu beliau habis sholat duha. Dan saya sedang berdoa, ternyata beliau ada di belakang saya. Allah maha. Bukan karena ada beliau. Saya pas ada di Rombok jam 2 malam, beliau telepon saya. Allah menunjukkan. Saya pas di Rombok, telepon sama beliau. Kalau bahasa, kamu di mana? Kita begitu takutnya keluyuran kali santrinya. Qaulun ma'ruf, kata tafsir Al-Qurtubi, Pak. Itu kalau nggak keliru ya, halamannya 294, juznya juz 3. Qaulun ma'ruf, saya ulang ya, qaulun ma'ruf, penafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 263 itu adalah nomor 1. Itu ad-du'a. Apa? Doa. Sesama umat Islam, orang yang nggak tahu, habis kita sholat, kita suruh mendoakan. Sesama umat Islam, habis sholat kita suruh mendoakan. Saya kalau cerita jadi panjang, udah jam 9 ya, kebanyakan. Ada orang ngomong kalau doa bersama nggak ada dalilnya, nggak ada. Bohong. Coba ngaji rasil dulu. Imam baca Al-Fatihah. Kalau sholat isya keras atau tidak? Keras. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Memang pakai Bismillah. Belum ada titik, belum ada harokat, belum ada tasdid. Bismillah sudah ada, Pak. Oh ini kan menurut imam ini. Antum mau bilang Nabi nggak ada kerjaan. Antum mau bilang Sayyidina Utsman nggak ada kerjaan untuk suruh tulis Bismillah. Saya belum pakai dalil. Apalagi di dalam Bismillah itu menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa bisa Qul huwallahu ahad itu bisa 2/3 Al-Quran? Karena ada Allah, Al-Ahad, As-Samad. Bukan hadis Bukharinya. Imam baca Fatihah, makmumnya baca apa lagi sholat? Amin. Iya. Imam mimpin doa, makmum apa? Ini lagi salat dari zaman Nabi sampai sekarang. Itu imam bukan mimpin doa. Wah, kalau saya bicara dalil mau banyak dan kepanjangan. Bisa terkualat sama guru saya. Qaulun ma'ruf, doain. Sehabis sholat doain. Pertanyaannya, kalau kita sudah saling mendoakan habis sholat sesama umat Islam, apakah mungkin habis sholat kita terima sesama umat Islam gara-gara perbedaan manhaj atau mazhab? Karena kalau dia bilang mazhab, gak mau dia bilang manhaj kan? Sama aja artinya. Kajian, pengajian, majelis taklim sama aja, seminar juga sama aja. Cuman kiai itu Pak merendah, gak pernah komentar. Orang sekarang ilmunya sepotong, komentarnya luar biasa. Ya, kalau ma'ruf doakan sama umat Islam. Nomor 2 at-tahnis itu sama dengan alif nun sin, insan, berberi kemanusiaan, sayang, lembut sama umat Islam. Qaulun ma'ruf, bukan kata saya, bukan karena saya ada di Nasir. Silahkan buka Al-Qurtubi. Meskipun di Al-Qurtubi itu perlu juga kadang-kadang dijelaskan dengan tafsir-tafsir yang lain. Karena sekarang semua kitab itu sudah dicampur-campur, Pak. Sehingga yang bisa menjaga keaslian Quran, hadis, segala macam kitab-kitab yang lain itu adalah kiai dan habaib yang seperti beliau ini. Bukhari macam-macam, Pak. Apalagi kitab yang lain sudah ditambah-tambah itu. Yang tahu asli sama tidak beliau. Qaulun ma'ruf, harus lembut. Sekarang belajar, hidup itu nggak ada waktu kita dimaki sama umat Islam, kasar, keras, praduga, segala macam. Sudah, saya nggak ada waktu. Sekarang saya mau belajar lembut.
waktu saya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan lisan saya dalam keadaan lembut membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan yusabbitu qawlal ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil. Bapak kalau wafat habis ngaji begini, insya Allah di surga. Insya Allah. Tapi kalau Bapak kembali kepada hobi semula, mohon maaf, karena hobi semula yang 12 malam keluyuran, saya khawatir Bapak wafat dalam keadaan kembali kepada hobi semula. Makanya nanti saya tersentuh ketika saya diajak beliau main-main ke Taman Mini, itu bekas kasau ngurusin masjid, Pak. Padahal teman beliau biasanya dia hobi mobil motor gede. Waktu saya di Jogja kemarin itu, Sabtu kemarin, itu banyak orang yang jatuh, Pak. Itu motor gede, kumpul di sana 1.500 motor gede. Astagfirullah, di akhir hayatnya kembali kepada hobi semula. Boleh, tapi jangan jauh-jauh kalau udah tua. Khawatir apa? Jatuh. Kalau jatuh di masjid habis ngaji seperti ini, insya Allah ahli surga. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil. Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, antara di sini penuh dengan pengharapan. Kita berbuat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah, inilah yang bisa saya persembahkan. Mudah-mudahan dengan berbagai kekurangan Allah bisa memperkenankan menerima amal ibadah kami. Qaulun ma'ruf wal maghfirah. Maghfirah itu begini, Pak. Itu ayat aslinya berbicara tentang orang sedekah. Orang kaya harus bisa menutupi kekurangan orang miskin. Bahasa sederhananya begitu. Orang yang merasa imannya sudah lebih, ilmunya sudah lebih, hartanya lebih, kekuatannya lebih, mohon bisa menutupi kekurangannya orang yang lemah. Maghfirah asatru. Kalau sitru itu tutup, kalau asatru menutupi. Kenapa? Karena mohon maaf, biasanya orang yang bahasanya tidak sopan itu ilmunya yang sedikit, hartanya yang sedikit, yang didengar yang keras-keras. Begitu. Ketika mohon maaf ada pengemis, padahal kita bukan nggak mau ngasih, cuma lagi nggak bawa uang, dia hatinya caci maki. Itu Pak Haji juga benar itu, pakai surban begitu tapi nggak ngasih, ya kan? Dari sebab tutupi kekurangan orang lain, pulang dari sini lebih dari kurangnya. Kalau istri ada kekurangan, disayang, ditutupi, karena perempuan itu muharramah wa masturah. Fa'aradallahu as-satra biha. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Apa ayatnya? Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba'a innahu huwat tawwabun. Fatalaqqa Adam, gak ada Hawa, Pak. Saya ulangi, fatalaqqa Adam, gak ada Siti Hawa di situ, istri disebut. Karena apa? Karena ayat itu berbicara tentang kesalahan. Nabi Adam dikasih nasihat oleh Allah Subhanahu. Padahal yang salah, kalau mau dikatakan salah, dua-duanya. Suaminya salah, istrinya salah. Disitulah Allah mengajari bagaimana kalian bisa menutupi kekurangan istri dan bisa menghargai dan menghormati istri. Bicaranya ditahan kalau lagi sholat dan puasa. Banyak itu. Jadi berikutnya, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'ha ada. Ada itu ini. Kalau saya uraikan panjang lebar, wallahu ghaniyun. Nah itu. Kalau kamu merasa kaya sehingga kamu harus caci maki, Allah lebih kaya. Kalau kamu merasa imannya lebih hebat, ilmunya lebih banyak, Allah lebih kaya, lebih hebat. Allah tidak caci maki. Halim, wallahu ghaniyun. Halim, Allah santun. Allah kaya tapi santun.
Lah kita cuma gara-gara ngasih belanja sudah bahasanya kocar-kacir dengan istri. Padahal itu kewajibannya. Kalau bapak nggak ngasih uang belanja, dosa. Biar bapak hanya begini, kalau nggak kasih uang belanja sama istri, dosa. Makanya habis ngaji nggak ada di dalam Asmaul Husna itu al-fakir itu nggak ada, Pak. Ada nggak al-fakir? Nggak ada. Allah itu al-ghani, maha kaya. Kenapa? Supaya bisa bantu orang lain. Nah, kita harus bekerja, berdoa. Soal kaya atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu. Jangan gara-gara belajar ikhlas lalu kita malas bekerja. Ngapain kita cari dunia? Orang di depan kita udah mau mati. Iya, tapi kamu nggak boleh meninggalkan istri dan anak dalam keadaan lemah badannya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah wawasannya. Nggak boleh, dosa. Banyak ayatnya yang menyampaikan bahwa harta itu khair. Wa innahu lihubbil khair. Khair itu harta, cuma nggak boleh lasyadid, nggak boleh berlebih-lebih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kembali lagi, gara-gara ada menyakiti pakai lisan, batal semua pahala ibadah kita. Makanya jangan mudah membinakan orang, memusyrikan, mengkafirkan. Hati-hati. Dengarkan sebaik-baiknya dari silaturahim, mudah-mudahan bermanfaat. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu bi'a. Sudah sedekahnya, pahala salatnya, pahala hajinya enggak diterima gara-gara lisannya kasar. Kita dianggap seperti orang yang bersedekah tapi apa? Ria'an nasri, dia. Nomor 2, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kita disamakan seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, famathaluhu kamathali Safwan, batu yang licin yang halus. Famathaluhu kamathali Safwan alaihi turab fa asabahu wabil. Terkena apa? Hujan yang deras. Fatarakahu salda, enggak ada bekasnya, licin lagi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Yang dia harapkan dari pahala tidak ada sama sekali. Yang terakhir, orang yang beribadah tapi lisannya nggak bisa lembut. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dianggap berperilaku seperti perilakunya orang naudzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan ya oleh guru saya diluruskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.